Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 167. Ngomong apa sih? Anak itu anugerah. Sudah takdirnya dia ada di rahimku sekarang. Lagian, aku bahagia banget bisa mengandung anak kamu, sayang. Aku memang sering lemas dan mual, tapi nggak pernah sekalipun aku merasa kalau ini adalah beban, jadi kamu jangan bicara kayak gitu. Samba tersenyum lemah. Iya, maaf, aku hanya terlalu khawatir denganmu. Posisi kita jauh satu sama lain. Kamu tenang aja. Aku bisa mengatasi semuanya kok. Ada Inces juga yang membantu. Apa kamu nggak bisa berhenti bekerja dulu? Aku khawatir kalau kamu lemas begini. Jelita tersenyum. Aku memang berencana untuk hiatus kok, tapi sekarang sedang menyelesaikan pekerjaan yang sudah terkontrak dulu. Aku nggak bisa cancel kerjaan sepihak, jadi harus kuselesaikan semuanya. Aku pasti bisa kok. Samba menghela napas. Kamu yakin? Aku khawatir sekali. Jelita malah mesam-mesem mendengar ucapan Samba. Dia senang mendengarnya. Dikhawatirkan oleh Samba, si pemilik ekspresi wajah datar rasanya sangat menyenangkan. Di tempat berbeda. Arik, abis ini makan siang di kafe yuk. Ajak Kiara. Jam istirahat makan siang akan berlangsung 5 menit lagi. Bukannya cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya, Ara malah sibuk mengajak Alarik makan siang ke kafe. Belum istirahat, Ara? Ya, tapi kan hampir. Ya, mau ya. Kiara merengek. Alarik menghela napas. Iya. Sudah, selesaikan dulu saja itu kerjaanmu. Waktu adalah uang, jadi jangan dibuang-buang. Siap, bos. 58. Kiara langsung bersemangat. Waktu 5 menit dia pakai untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum istirahat makan siang. Tepat setelah 5 menit berlalu, Kiara langsung siap sedia merangkul lengan Alarik. Ayo makan. Alarik mengangguk. Ke kafe mana sih? Di kantin kantor, kan juga banyak makanan. Biar suasana baru dong. Kafenya deket kok, dan gak rame juga, jadi aman. Alarik menurut saja. Kiara mengajaknya ke sebuah kafe kecil yang memang lokasinya tak jauh dari kantor. Kafenya jauh dari kesan fancy, tapi Alarik bisa menilai kalau tempat itu nyaman. Benar, tidak banyak pengunjung yang datang. Kebanyakan malah mampir membeli kudapan dan minuman lalu take away saja. Kiara dan Alarik memilih tempat duduk yang paling ujung. Kafe ini memiliki tempat duduk berbentuk sofa empuk yang nyaman. Satu meja bisa diisi maksimal 4 orang. Kiara langsung saja mendaratkan dirinya untuk duduk berdampingan dengan Alarik. Nyaman, kan? Mau pesen apa? Alarik geleng-geleng kepala. Dia curiga Kiara ngeyel mengajaknya ke kafe ini hanya karena desain tempat duduknya yang seperti sofa serta tempatnya yang tak terlalu ramai. Kalau begini, Kiara bisa menempel kepada Alarik tanpa perlu khawatir ada wartawan dadakan seperti waktu di mall itu. Americano, jawab Alarik. Kiara cemberut. Terus camilannya. Masa minum gituan doang? Lagian pahit banget, Arik. Apa saja asal nggak terlalu manis. Ih, padahal makanan manis, kan enak. Bikin diabetes tahu, sahut Alarik. Oh, berarti Ara manis banget, ya. Kiara mengedip-ngedipkan matanya dengan genit kepada Alarik. Alarik mengiyakan saja. Kiara memang suka bicara random seperti itu. Kenal lama dengannya membuat Alarik kebal. Pesanan mereka pun datang. Seperti yang sudah Alarik duga, Kiara pasti memesan banyak kue-kue manis. Hanya melihatnya saja membuat gigi Alarik ngilu. Dia hanya mengambil 1 buah roti asin di antara kudapan-kudapan manis milik Kiara lainnya. Enak banget.
Kiara melahap kue-kue dengan krim warna-warni itu dengan begitu antusias. Beberapa krim di kue itu tertinggal di sudut bibirnya. "Makannya yang rapi," ucap Alarik. Kiara mengusap bibirnya, tapi bukannya bersih, krimnya malah semakin melebar kemana-mana. Alarik memutar bola matanya. Dia mengambil selembar tisu dan membantu mengusap sisa krim itu dari wajah Kiara. "Hehe." Kiara cengengesan senang. "Apa? Jangan senyum-senyum kayak gitu. Arik romantis banget deh." Alarik mengabaikannya dan lanjut meminum americano yang dia pesan. Situasinya benar-benar hangat dan menyenangkan di antara mereka. Namun rupanya, ada Cici yang secara kebetulan juga berada di kafe itu. Berhubung posisi Alarik dan Kiara agak jauh dari meja kasir, mereka jelas tidak melihat kedatangan Cici di kafe. 59. Cici sendiri awalnya juga tidak tahu ada Alarik dan Kiara di sana. Dia baru saja keluar, ada acara dengan beberapa temannya. Pulang dari Sanma, Cici mampir secara random ke kafe itu untuk membeli beberapa camilan untuk dibawa pulang. Lalu, matanya menangkap figur yang familiar berada di kafe itu juga. Itu bukannya..." Cici melotot kaget. Tangannya langsung naik untuk menutup mulut. Pemandangan di mana Alarik dan Kiara yang sangat lengket dan bermesraan di kafe itu benar-benar mengejutkan hati Cici secara luar biasa. Kenapa mereka? 60. Cici benar-benar geram. Dia yang sedang menunggu pesanannya siap tidak tahan melihat Kiara menempel erat kepada Alarik. Apa-apaan ini? Mengapa Kiara tidak tahu batasan seperti itu? "Permisi Bu, pesanannya." Cici mengabaikan ucapan waitress yang melayani pesanannya. Dia malah langsung pergi menghampiri meja Kiara dan Alarik. Amarah di dadanya berkobar. Cici kecewa melihat Kiara tidak bisa menjaga dirinya dan malah menempel dengan lelaki lain di saat dia sudah bertunangan dengan Samba. Cici sampai di meja Kiara dan Alarik sembari berkacak pinggang. Wajahnya murka luar biasa. "Apa-apaan ini?" bentak Cici dengan amarah yang berapi-api. Kiara dan Alarik spontan mendongak dan kaget melihat Cici ada di sana. Mama. Keterlaluan kamu, Ara. Nggak tahu malu." Normalnya, semarah apapun Cici kepada Kiara, dia masih bisa mengerem mulutnya dari berkata kasar kepada anaknya sendiri. Namun, kali ini berbeda. Cici benar-benar sudah kecewa. Dia sakit hati dengan Kiara. "Tante Cici, saya dan Ara hanya..." Ucapan Alarik terhenti. Cici mengabaikan dia dan malah langsung menamparkan pipi Kiara. Seumur hidup, Cici belum pernah main tangan kepada anaknya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia marah hingga kelepasan menamparkan Kiara. Alarik melotot kaget, pun dengan Kiara yang langsung membeku sambil menahan sakit di pipinya. Kiara syok berat. Semarah-marahnya Cici, mamanya itu tidak pernah menyakitinya. Alarik langsung memeluk Kiara dan mengusap-usap pipi gadis itu dengan ekspresi khawatir berat. Niatnya, dia mau melindungi Kiara dari mamanya yang sedang mengamuk. Alarik takut Cici mau menamparkan Kiara lagi. Tetapi bukannya memperbaiki situasi, apa yang dilakukan Alarik justru membuat kemarahan Cici semakin menggebu-gebu. "Tante Cici, tolong hentikan. Saya bisa jelaskan semuanya. Anda salah paham." Alarik berusaha menengahi. Namun sayangnya, Cici sudah kepalang marah besar. "Diam kamu!" Cici membentak Alarik. Alarik tak mau menyerah. Dia tidak ingin Cici salah paham dan menyalahkan Kiara. Apalagi sampai menyakiti wanitanya. "Tolong jangan marah sama Ara, Tante. Arik bisa jelaskan semuanya. Tolong tenang dulu." Tante bilang, "Diam kamu. Jangan bicara. Urusan Tante sama Ara." Alarik kehilangan kata-kata. Sementara itu,
Cici yang melihat Alarik berusaha untuk melindungi Kiara dan amukannya justru malah semakin marah. Dia mencengkeram tangan Kiara, berusaha menarik anaknya untuk lepas dari Alarik. Ini sebenarnya memalukan. Cici paling anti marah-marah di tempat umum. Namun, kekecewaannya yang begitu besar benar-benar mengikis rasa malunya. Cici benar-benar tidak terima dengan apa yang dilakukan Kiara. 61. Cici hendak berjalan keluar, tetapi Kiara langsung menahan lengan mamanya. Ma, nggak bisa. Arik nggak salah, Ma. Lepasin mama, Kiara. Berhenti main-main. Kamu sudah dewasa. Ara memang suka sama Arik, Ma. Seru Kiara frustrasi. Cici membeku. Apa? Ara suka sama Arik. Ara yang jatuh cinta sama Arik sejak lama. Arik nggak pernah godain Ara sejak awal, justru Ara yang selalu berusaha deketin Arik. Sekarang, kami akhirnya punya hubungan dan Arik mau nerima Ara. Mama nggak tahu seberapa besar perjuanganku untuk dapatin Arik, lalu Mama mau minta Arik jauhin Ara. Please jangan lakuin itu. Cici kaget. Dia sungguh tidak menyangka. Entah sudah berapa kali jantungnya berdebar tak karuan hari ini gara-gara menghadapi anaknya sendiri. Apa saja sebenarnya kebohongan-kebohongan yang selama ini disimpan Kiara darinya. Maafin Ara, Ma. Ara tahu udah buat Mama marah dan kecewa, tapi Ara nggak bisa membohongi perasaan Ara sendiri. Itulah kenyataannya. Ara sukanya sama Arik. Ara jatuh cinta sama Arik sejak lama. Cici menggelengkan kepalanya pelan. Wajahnya pucat pasi, efek dari syok berat yang diterimanya secara bertubi-tubi. Untung saja Cici masih kuat mental dan tidak sampai pingsan mendengar semua pengakuan mencengangkan dari Kiara. Kamu itu udah tunangan, Ara. Mau gimana nanti Mama memasang wajah di depan Tante Cahya dan Om Rahmat? Hah? Apa yang mau kamu bilang ke mereka? Ujung-ujungnya Mama dan Papa yang harus menanggung malu. Tapi Bang Samba bilang kalau dia nggak mengikat Ara kok. Bang Samba bilang, kalau nanti pulang dari Lebanon, dia membebaskan Ara mau lanjut ke pernikahan atau enggak. Lagi, Cici terkejut untuk yang kesekian kalinya. Kapan Samba bicara kayak gitu? Waktu itu, saat acara kumpul keluarga. Bang Samba yang menjadi tunangan Ara aja nggak maksa harus lanjut menikah, jadi harusnya Mama juga nggak memaksakan perasaan Ara. Kalau boleh jujur, Ara nggak mau nikah sama Bang Samba, Ma. Ara maunya nikah sama Arik. Cici memijat pelipisnya. Denyutan rasa sakit menyerang kepalanya dengan sangat luar biasa. Ini benar-benar gila. Apa sih kurangnya Samba, Ra? Kenapa kamu sampai harus berbuat seperti ini sementara Samba ada di Lebanon sana? Samba itu selalu baik dan menjaga kamu, Ara. Aku nggak pernah bilang kalau Bang Samba jahat, Ma. Kiara sudah tidak tahan lagi. Mamanya sudah tahu segalanya, jadi sekalian saja Kiara mengakui kalau memang dia tidak mau menikah dengan Samba. Orang yang dicintainya itu bukan Samba, melainkan Alarik. Terus kenapa? Kalau kamu menganggap Samba baik lantas kenapa kamu malah sama Arik? Bang Samba nggak ada kurangnya. Bang Samba memang baik. Aku suka kok sama Bang Samba, tapi rasa sukaku ke Bang Samba itu sebagai adik ke kakaknya. Masalah hati emang nggak bisa dipaksain, Ma. Memangnya Mama sendiri mau dipaksa nikah sama cowok yang bukan Papa? Cici tercekat. Terus bagaimana dengan Samba? Perasaan, kan bisa dibangun pelan-pelan, Ara. Samba itu sosok calon. 62. Suami yang ideal untuk kamu. Ideal itu relatif, Ma. Sahut Kiara. Sungguh, dia benar-benar sudah lelah. Ideal menurut orang lain belum tentu ideal untuknya. Aku nggak bisa kalau harus dipaksa menikah sama laki-laki yang aku nggak cinta.
Aku harap Mama bisa mengerti. Cici menggeleng. Enggak, Mama nggak ngerti, Mama nggak mau tahu, pokoknya kamu harus resign dari kantor Arik. Kalau perlu, biar Mama yang urus proses resign kamu dari kantor Arik. Kamu juga dilarang untuk ketemu Arik lagi setelah ini. Kiara menganga. Dia sakit hati. Mama egois. Setelah meneriakkan kalimat itu, Kiara langsung berlari masuk ke kamar dan menguncinya. Cici menghela napas panjang. Dia lelah. Dia hanya bisa memijat pelipisnya yang berdenyut pusing gara-gara semua kejadian ini. Sorenya, Pandu baru pulang kerja. Hingga detik ini, Kiara masih belum menunjukkan tanda-tanda mau keluar kamar. Cici sendiri juga tidak mau membujuk Kiara keluar. Biar saja anak itu memikirkan semuanya sendiri. Namun jujur saja, efek dari pertengkarannya dengan Kiara siang tadi benar-benar membuat suasana hati Cici begitu buruk. Dia cemberut terus-terusan, sering melamun, bahkan tidak sadar saat Pandu datang dan memeluknya dari belakang. Hei! Cici tersentak. Dia sedang memegang pisau dan hampir saja mengayunkan benda tajam itu kepada Pandu. Untungnya tangan Pandu lebih sigap menahan ayunan pisau itu. Astaga! Hampir saja. Cici juga kaget. Mas Pandu. Maaf, aku kaget. Pandu melepaskan pisau di tangan Cici dan meletakkannya di konter dapur. Iya, nggak apa-apa. Kamu kenapa sih? Kalau lagi pakai pisau jangan sambil melamun, nanti tanganmu luka. Iya, maaf. Pandu merasakan aura-aura tidak nyaman di sekitar Cici. Kelihatan sekali kalau istrinya ini sedang bad mood. Cici itu mudah sekali dibaca. Sejak dulu, Pandu selalu cepat sadar kalau ada hal yang janggal dari Cici. Kenapa? Kok cemberut terus dari tadi? Ada masalah? Tanya Pandu. Cici menghela napas panjang. Mas, aku tadi ngeliat Ara mesra-mesraan sama Arik di kafe. Pandu kaget, tapi dia masih bisa mengontrol ekspresinya. Maksudnya? Ya gitu, aku marah. Aku paksa Ara pulang. Kami bertengkar tadi siang. Kamu bertengkar sama Ara? Iya, jawab Cici. Aku benar-benar nggak nyangka. Kamu tahu. Ara bilang, dia nggak mau menikah sama Samba, dia maunya menikah sama Arik. Ara juga bilang kalau Samba membebaskan dia. Pandu mengernyit. Membebaskan bagaimana? Ya katanya, setelah Samba pulang dari Lebanon nanti, Samba nggak akan maksa Ara nikah. Intinya, Samba membebaskan Ara mau pilih melanjutkan hubungan mereka atau enggak. 63. Pandu berusaha tenang. Seluruh informasi yang baru dia terima ini mengejutkan, tetapi Pandu tidak boleh kelihatan musar. Dia harus bisa tenang di tengah-tengah situasi anak dan istrinya yang sedang bertengkar. Mereka sudah berhubungan sejak lama. Cici menggeleng. Entahlah, Mas. Tapi Ara ngakunya kalau dia memang udah suka sama Arik dari dulu. Dia juga yang berusaha deketin Arik. Sekarang, mereka memang punya hubungan. Tapi kok bisa? Maksudnya, dari dulu Arik dan Ara itu lebih sering bertengkar. Mereka memang berteman sejak kecil karena ada Bunga, tapi mereka berdua justru kelihatan seperti anjing dan kucing, kan? Cici mengusap wajahnya. Maka dari itu, aku juga kaget, Mas. Duh, aku pusing banget sekarang. Pandu memeluk Cici sambil mengusap-usap punggung sang istri. Inilah yang sebenarnya Mas takutkan, sayang. Menjodoh-jodohkan anak sendiri dengan laki-laki yang menurut kita layak, tapi ternyata anak kita sukanya sama laki-laki lain. Kalau begini, mereka akan tersiksa. Apalagi katamu, Ara dan Arik juga sudah punya hubungan. Bukankah artinya mereka saling mencintai? Tapi aku malu sama Cahya, Mas.
Masalahnya, Ara dan Samba juga udah resmi tunangan. Harus ngomong apa aku ke Cahya soal semua ini. Tiba-tiba, bel depan berbunyi. Pembantu bergegas ke depan untuk membukakan pintu dan mempersilakan tamunya masuk, lalu dia menghampiri Cici dan Pandu yang ada di dapur. "Nyonya, Tuan, ada tamu di depan sedang menunggu," ucap si pembantu. Cici mengernyit. "Siapa, Di?" "Tuan Alarik," jawab si pembantu. Cici dan Pandu saling berpandangan. 64. Mendengar bahwa Alarik datang dari pembantunya, Cici langsung bergegas untuk keluar. Pandu kaget, sebab sang istri sudah buru-buru berjalan ke depan bahkan sebelum mereka membicarakan lebih lanjut masalah Alarik dan Kiara. "Cici, hei." "Tum," Pandu menghela napas panjang sambil memijat sekat hidungnya. "Ini sepertinya akan panjang," gumamnya lelah. Pandu segera menyusul Cici ke depan, khawatir kalau nanti sang istri meledak marah kepada Alarik gara-gara berhubungan dengan Kiara.